Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sesi kali ini, pada konten suara, kita akan kembali melanjutkan pendidikan seksual untuk anak. Dan pada bagian kali ini kita akan membahas pendidikan berikutnya, yaitu kita harus menjauhkan anak kita dari ikhtilat, ya. Ikhtilat, ya. Ikhtilat itu apa? Ikhtilat itu adalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Nah, di zaman kita ini, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin bagi mereka yang sudah perhatian dengan majelis ta'lim, suka menghadiri majelis ilmu, yang mereka memasukkan anak-anaknya di SDIT yang muridnya itu sudah dipisah, ya. Laki-laki ya laki-laki kelasnya, perempuan ya perempuan kelasnya. Maka mungkin ini sudah cukup bagus, ya. Nah, ini adapun untuk Bapak Ibu yang masih belum ada kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya yang modelnya seperti ini, mungkin masih di sekolah negeri atau di SDIT juga, tapi masih ada campur baur, terutama ketika sudah masuk usia kelas 4, 5, dan 6, ya. Karena kalau misalkan usia kelas 1, 2, 3 mungkin masih ya tidak masalah, ya. Karena memang kita harus mengenalkan kepada anak kita bagaimana mereka tuh mengenal perempuan, ya, bagaimana mereka tuh bergaul dengan perempuan, bagaimana mereka itu mengenal bagaimana seorang laki-laki bisa beradab kepada seorang perempuan dan seorang perempuan bisa beradab kepada seorang laki-laki. Nah, kalau untuk usia kelas dari TK, SD kelas 1, 2, atau 3 mungkin lah, ya, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah kelas 4, 5, dan 6 ini sebaiknya sudah diajarkan, udah nggak boleh ikhtilat, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang sekolah di negeri, yang mereka di situ dicampur baur? Maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan bahwa ya dengan kondisi seperti ini tidak boleh dibiasakan. Ya, bukan berarti kalau misalkan kamu setiap hari ketemu sama lawan jenis itu bisa sebebas tersebut, bisa bermain terus, bisa berinteraksi terus menerus, ya, begitu. Dan akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita pernah ya mendengar anak-anak SD akhirnya pacaran, ya. Anak-anak masih usia SD udah kenal pacaran, ya, begitu. Atau memang mereka benar-benar udah pacaran. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan tadi ikhtilat tadi. Dan bahkan ya di sebagian sekolah, naudzubillah, ketika ada guru ya diingatkan sama murid yang mungkin punya pendidikan atau basic agama yang bagus gitu, ya. Misalkan dia lapor sama wali kelasnya, Bu guru, Pak guru itu tuh si fulan sama si fulanah pacaran. Oh, malah gurunya apa? Weh, malah begitu, malah kayak seneng begitu. Malah kayak menerima, malah dijadikan lelucon lah, atau malah digoda-godain lah, ya, atau malah kita pakai bahasa yang lain, didukung secara terselubung begitu, Bapak Ibu. Nah, ini guru seperti ini ya sungguh mengkhawatirkan. Harusnya ketika ada guru, ya, ketika seorang guru mendapati kasus seperti ini, guru tersebut harus mendidik, ya, harus mencoba menjelaskan kepada muridnya bahwa itu tidak boleh, ya, begitu, ya. Dan ini banyak, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kasusnya di sekolah negeri, anak-anak yang mungkin usia kelas 4, 5, 6 itu udah kenal pacaran, begitu. Nah, lalu Ustadz, kalau yang sudah SMP, yang sudah mondok gimana? Nah, ini biasanya Bapak Ibu, ketika anak kita sudah lama di pondok, ya, dari SMP sampai SMA, ya, ketika mau kuliah, nah inilah fitnah, ya.
Mereka ingin fitnah, ingin kuliah di tempat umum yang mana di situ ada ikhtilatnya. Nah, ini fitnahnya sangat besar sekali, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus gimana Ustadz keadaannya seperti ini? Maka itulah pentingnya ya pendidikan seksual sejak dini. Kalau kita kuat dari kecil, kita kuat ya, anak-anak kita didik, kita kuat, agamanya kuat ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita jaga terus ya mungkin bisa. Tetapi namanya fitnah Bapak Ibu rahimakumullah, setiap hari dia ketemu sama teman kuliahnya ya, setiap hari dia komunikasi teman kuliahnya. Nggak mungkin kalau anak kita normal Bapak Ibu, nggak ada perasaan-perasaan, nggak ada getaran-getaran, itu tidak mungkin ya. Maka kalau kita memang mampu dan kita sepakat anak-anak kita, ya kita arahkan ke jenjang yang memang bisa. Kalau perempuan ya perempuan saja, yang laki ya laki-laki saja ya, begitu ya. Kita pilihkan sekolah yang mungkin lebih aman lah, begitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, kita mengajarkan ya anak-anak kita itu surat An-Nur. Nah, ini sekali lagi saya bahas Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita ajarkan, kita baca artinya surat An-Nur ya. Kalau kita nggak sempat bacain mereka ya, mungkin kalau yang anak-anaknya udah punya handphone sendiri, kita bisa kirimkan terjemahan Quran kepadanya. Terus kita bilang, Dek, coba Abi atau kakak, coba ini Abi kirimin arti dari surat An-Nur. Coba deh kamu baca pakai voice note. Nah, padahal ayahnya lagi di kantor, lagi kerja ya gitu. Ya, dibaca sama anaknya pakai voice note, kita dengerin. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin bisa seperti itu ya. Ya. Nah, karena Bapak Ibu rahimakumullah, surat An-Nur itu memang sangat bagus sekali kalau kita pelajari. Di situ ditanamkan nilai-nilai bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengatur muamalah antara sesama hamba ya. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah ya, kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita itu apa sih mahram ya. Ya begitu. Ya, mahram itu apa? Terus apa yang tidak boleh dilakukan kepada orang yang bukan mahram kita, begitu ya. Dan juga kita senantiasa mengingatkan kepada anak kita untuk menundukkan pandangan. Pada konten yang lalu ya, kita membahas bagaimana anak-anak kita harus didik untuk menundukkan pandangan ya, begitu ya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu rahimakumullah, jangan biasakan anak-anak kita itu berikhtilat, apalagi sampai berkholwat. Naudzubillah. Berkholwat itu apa? Berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sepi, nggak ada orang lain. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Naudzubillah. Kemudian juga Bapak Ibu rahimakumullah ya, ajarkan atau kita mengulang-ulang ya surat An-Nur di rumah, kita baca bersama-sama terjemahannya atau kita dengarkan kajiannya bersama-sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.